Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang implementasi otonomi daerah dan good governance yang diwawancarai kemarin itu oleh kelompok 7. Baiklah, langsung saja pada bab pertama, yaitu pada bab pendahuluan. Di sini ada poin latar belakang. Latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan suatu daerah yang menganut sistem paham otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut adalah kewajiban agar daerah tersebut mengurus dirinya sendiri. Hal ini diberlakukan pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999. Pelaksanaan otonomi daerah agar jadi pelayanan yang baik mengikuti prinsip good governance. Good governance sendiri adalah tata cara penyelenggaraan yang baik atau suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Sehubung dengan konsep tersebut, nyatanya sampai saat ini pelaksanaan otonomi daerah masih menuju good governance, masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya tersebut. Baiklah, langsung kepada bab kedua, yaitu tentang kajian teori. Di sini kita memasukkan pengertian otonomi daerah dan good governance yang kita ambil dari definisi para ahli. Untuk otonomi daerah, kita mengambil definisi dari F. Sugeng Istianto, yaitu otonomi daerah ialah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah sendiri. Dan untuk selanjutnya, good governance kita ambil dari definisi Sudjino yang mengatakan good governance kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku mewujudkan cita-cita negara. Di sini ada beberapa unsur dari good governance sendiri, yaitu unsur yang pertama adalah participation, berarti masyarakat bebas berpartisipasi dan berekspresi dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, rule of law. Rule of law artinya sistem hukum yang tidak memberatkan kaum minoritas. Yang ketiga yaitu transparansi, berarti pemerintah transparan dalam hal apapun kepada citizen atau masyarakat. Selanjutnya pada poin keempat yaitu adalah responsif, berarti pemerintah memiliki daya tanggap yang cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk yang kelima yaitu konsensus oriented, yaitu maksudnya agenda yang berupa menengahi berbagai kebutuhan, perspektif dan harapan masyarakat. Untuk selanjutnya ada equity. Equity yang maksud adalah kesetaraan, yaitu adalah kesetaraan semua masyarakat. Yang poin ketujuh, efektif dan efisiensi. Maksudnya di sini dikembangkan melalui sumber daya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah akuntabilitas, adalah mengacu pada institusi yang bertanggung jawab kepada orang-orang atau satu sama lain. Selanjutnya ada azas-azas tentang good governance. Yang pertama yaitu azas kepastian hukum, azas tertib, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan terakhir ada azas akuntabilitas. Selanjutnya, implementasi daerah dan good governance. Di sini saya mengambil contoh otonomi daerah yang telah terlaksana di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berikutlah ulasannya. Otonomi daerah di Bukit Tinggi sangat terlihat pada sektor perdagangan dan wisata. Fenomena ini tentunya akan menarik investor domestik maupun asing untuk berinvestasi. Secara keseluruhan, berdasarkan azas good governance, implementasi di Kota Bukit Tinggi itu sudah bisa dibilang maksimal. Aparat yang bertanggung jawab ialah DPRD, Dukcapil, dan Diskoperindak. Pada poin selanjutnya, kendala dalam pengimplementasian otonomi daerah dan good governance di Kota Bukit Tinggi. Kendala yang kita temukan yaitu fungsi legalisasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dari DPRD,
Sementara itu juga terlihat pada Diskoperindak terhadap beberapa kinerjanya, seperti kegagalan optimalisasi kemitraan sumber modal, kurangnya lahan, dan sering terjadinya pergantian pengurus dan pengawas. Pada bab selanjutnya yaitu metode dan perubahan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dengan memberikan pertanyaan. Wawancara pun dengan jenis tidak terstruktur, karena wawancara di sini memberikan pertanyaan kepada responden dengan jumlah yang minimal dan bersifat umum. Dan pada poin selanjutnya ada pemahaman wawancara. Di sini kita melakukan wawancara dengan 10 pertanyaan yang kita langsungkan dengan narasumber tersebut. Yang bab 4, bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada poin 4.1, hasil dan pembahasan implementasi otonomi daerah dan good governance. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan kepada masyarakat di Kota Padang mengenai otonomi daerah dan good governance, dapat hasil bahwa implementasi otonomi daerah sudah berjalan baik tetapi belum semaksimal yang kita harapkan. Karena masih banyak penyalahgunaan pelaksanaan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang good governance tersebut. Selain itu, kurang juga sosialisasi, komunikasi, dan keterbukaan antara penjabat di daerah dan masyarakat itu sendiri. Pada bab selanjutnya, itu bab terakhir penutup. Kesimpulannya di sini, pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan baik, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal pada Kota Bukit Tinggi dan juga Kota Padang. Dari hasil wawancara kami tersebut, masyarakat Kota Padang belum sepenuhnya mengetahui apa konsep good governance. Masih banyak ditemukan oknum-oknum penjabat yang melakukan penyalahgunaan otonomi daerah sehingga berdampak atas jalannya otonomi daerah tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang administrasi publik dan pelayanan masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui bagaimana jalannya otonomi daerah tersebut yang berprinsip good governance. Pelaksanaan otonomi daerah belum berdampak positif terhadap stabilitas negara Indonesia dikarenakan penjabat masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengacukan hak dari masyarakatnya. Pada poin selanjutnya itu saya memasukkan saran sedikit. Untuk saran pertama, demi mensejahterakan masyarakat dan memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, seharusnya penjabat tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan mengutamakan hak dan kewajiban masyarakat dan daerah. Pada poin kedua, tidak mewajarkan sifat tamak dan akhirnya tidak sadar melakukan korupsi. Itu akan berdampak buruk pada individual maupun kelompok. Dan pada poin selanjutnya, lebih melakukan keterbukaan dan menjalin komunikasi yang baik antar penjabat dan masyarakat. Maksudnya seperti keterbukaan. Pada poin selanjutnya, dalam melakukan tugasnya, penjabat lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat informasi dan tidak menyimpang tentang apa itu otonomi daerah dan good governance serta melaksanakannya di daerah masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dengan ini berakhirlah penyampaian materi dari saya tentang implementasi dan good governance. Banyak lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.